Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang berbahagia, mudah-mudahan kita senantiasa diberi kesehatan serta diberi maunah dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita akan belajar tentang perbandingan dunia dan akhirat. Dikatakan bahwa Fir'aun yang telah mengaku dirinya Tuhan selama 40 tahun tidak pernah merasa ngantuk dan tak pernah terkena penyakit, baik pusing, demam, atau sakit apapun. Selama 40 tahun, Fir'aun dalam keadaan sehat. Lalu, apakah hal tersebut dikatakan suatu kenikmatan baginya? Apakah sehatnya Fir'aun selama itu dikatakan sebuah nikmat? Jawabannya adalah bukan. Hal tersebut bukanlah sebuah kenikmatan, namun sebuah bencana baginya. Karena sesungguhnya yang dikatakan keberkahan umur atau umur yang berkah dan kenikmatan di dalamnya hanya diperoleh jika kita melewatinya dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika kita menggunakan umur kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberi kita umur yang berkah sehingga kita diberi kemudahan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW hendak melamar seorang wanita. Kemudian ada sebagian orang yang memuji wanita tersebut di hadapan beliau dengan tujuan agar Rasulullah SAW semakin tertarik pada wanita tersebut. Mereka berkata, sesungguhnya wanita itu tidak pernah sakit. Maka Rasulullah SAW menjawab, berarti tidak ada kebaikan pada wanita itu. Kemudian Rasulullah SAW menolak wanita tersebut dan meninggalkannya. Tidak sakit sama sekali, maka tidak ada kebaikan kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba, maka Allah akan memberinya cobaan penyakit. Ketika hamba tersebut bersabar terhadap cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah berfirman, berilah kabar gembira bagi mereka yang bersabar dan akhirat kelak bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala kebaikan bagi mereka yang di saat keadaan genting dan di saat ada bencana mereka selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala cobaan yang datang silih berganti ini yang terjadi di dalam kehidupan dunia hanyalah untuk menguji di antara manusia siapakah yang amalnya terbaik. Ketahuilah bahwa hakikat kenikmatan itu tidak ada di dunia. Begitu pula siksa yang sesungguhnya bukan di dunia, namun yang sesungguhnya akan datang kelak di akhirat. Saat ini di dunia ini
adalah masa pengujian dan masa percobaan dan sebuah peringatan akan hal yang disukai hawa nafsu dan hal yang dibencinya, baik berupa kekayaan, tahta, jabatan, atau kesulitan hidup dan penderitaan yang terjadi saat ini. Semua hal itu bisa dikatakan ujian, cobaan, ataupun peringatan bagi kita. Adapun berita sesungguhnya kelak di akhirat, apakah kita termasuk orang yang telah lulus atau tidak dalam melewatinya. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis, ketika didatangkan orang yang paling menderita di muka bumi dan ia adalah penghuni surga, kemudian dimasukkanlah telunjuknya ke dalam surga. Kemudian ia ditanya, apakah engkau pernah mengalami penderitaan? Apakah engkau melihat kesulitan? Sedangkan ia hidup di dunia dalam kelaparan, kehausan, sakit, dihina orang-orang, pakaiannya compang-camping, tidak memiliki rumah, penderitaan besar di dunia. Ia lupa dengan semua itu, dengan penderitaan yang besar yang telah menimpanya di dunia, hanya dengan dimasukkan telunjuknya ke surga. Setelah itu didatangkan orang yang paling nikmat di dunia ini, sedangkan dia ahli neraka. Waktu di dunia dia memiliki kekuasaan, kerajaan, pasukan, kenikmatan makanan, minuman, istana, pakaian mewah, permata. Lalu dimasukkanlah jarinya ke dalam neraka. Lalu ia ditanya, apakah engkau pernah melihat kenikmatan? Apakah kau pernah merasakan kenikmatan? Ia menjawab, apa itu kenikmatan? Ia melupakan semua kenikmatan. Ia lupa akan semuanya. Ia berkata, sejak aku dilahirkan, aku hanya mengetahui penderitaan dan siksa ini. Sedangkan ini terjadi hanya jarinya saja yang masuk ke neraka, belum seluruh tubuhnya yang akan masuk nanti. Segala sesuatu di dunia ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kehidupan setelahnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil, jadilah orang yang selalu bersabar terhadap segala ujian atau cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Karena orang yang bersabarlah yang memiliki kebahagiaan kelak dan dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua statusmu di dunia ada kalanya sebuah ujian, cobaan atau peringatan. Bersikaplah bijak dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat kenikmatan bukan di dunia, namun kelak di akhirat. Jadikanlah akhirat sebagai tujuanmu, karena kita tahu bahwa kenikmatan yang ada di dunia ini gak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan kenikmatan di akhirat. Menjadikan akhirat sebagai tujuan adalah cara yang terbaik dalam meniti jalan hidup ini. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan berbagai kemudahan bagi mereka yang berbuat demikian. Artinya mereka yang menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'alahu syamlahu wa atathu dunya wa hiya ragimah wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina ainaihi wa farraqa alaihi syamlahu wa lam yatih minad dunya illa ma qaddara lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanatil akhiratu hammahu," barang siapa akhirat menjadi tujuannya, tujuan hidupnya akhirat, selalu berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama, niscaya ja'alallahu ghinahu fi qalbih, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya, wa jama'alahu syamlah, mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai, wa atathu dunya wa hiya ragimah, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Jadi ketika kita menjadikan akhirat sebagai tujuan hidup kita, maka Allah akan menjadikan kekayaan orang tersebut di dalam hatinya, dan Allah akan mengumpulkan segala urusannya yang telah tercerai-berai, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan hina. Namun barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan hidupnya, terlena dengan kenikmatan dunia, meninggalkan aturan agama, niscaya ja'alallahu faqrahu baina ainaihi, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya, wa farraqa alaihi syamlah, Allah akan mencerai-beraikan segala urusannya, walam yatihi minad dunya illa ma qaddara lah, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali hanya yang telah ditakdirkan baginya. Semoga pembahasan yang sedikit ini bermanfaat, dan semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu istiqomah berada dalam ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.